Oke, selamat malam Inspirasi Wida. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di season keempat. Kita season keempat. Setelah kemarin kita bicara tentang daring, pembelajaran online, kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Ardi, seorang dosen praktisi. Beliau lebih konsen di lingkungan hidup, kemudian di tata kota juga. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam Mas Widah. Terima kasih sudah jadi narasumber kita di podcast di season 4 di Inspirasi Wida. Kali ini kemarin saya baca-baca ini Pak, tentang lebih konsennya ini di lingkungan hidup ya Pak ya? Ya, jadi begini Mas Widah, saya memang latar belakang pendidikan saya itu di bidang perencanaan wilayah kota atau yang lebih familiar dikenal dengan tata kota dan wilayah. Tapi bidang ilmu untuk magister saya di manajemen lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dan saya di ITN Malang mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Sehingga di luar kampus itu saya juga banyak bergerak di bidang jasa konsultasi tata kota, wilayah, dan lingkungan. Oke, mungkin teman-teman semuanya masih bingung ya, tata kota itu apa? Karena ini ada dua materi, ada dua pembicaraan yang menarik ya. Ada tata kota, kemudian ada lingkungan hidup. Yang pertama kita bahas dulu tentang lingkungan hidup. Ini sesuatu hal yang menarik. Pada pertemuan saya yang pertama, saya bertemu dengan kita podcast via Zoom dengan seorang pemerhati atau seorang praktisi juga dalam ekowisata ini Pak Ardi. Jadi kemarin dengan Mas Irwan Farudin di Jakarta, saya diberikan pesan. Jadi kalau kita membuka suatu wisata, jangan lupa untuk memeliharaannya ekosistemnya yang ada di sekitarnya. Mungkin Pak Ardi setuju ya dengan hal itu ya. Nah, tapi kalau Pak Ardi ini lebih ke pengembangan kota ya, atau pembuka atau pembangunan kota ya. Jadi begini, Mas Widah. Mungkin kita sudah seringkali mendengar ya beberapa dari teman-teman milenial mungkin sempat membaca atau mendengar quote a goals without plan, just a dream. Oke. Jadi tujuan tanpa perencanaan itu mimpi. Nah, bumi itu kita anggap sebagai sebuah ruang. Kota wilayah itu kita anggap sebagai ruang. Nah, teman-teman bayangkan bagaimana ruang ini kemudian tidak direncanakan dan ditata. Teman-teman bisa bayangkan semrawutnya, kemudian sumber daya yang ada di dalam tidak dikendalikan pemanfaatannya karena tidak direncanakan. Nah, itulah cikal bakal kenapa ada program studi atau jurusan perencanaan wilayah kota. Jadi memang jurusan perencanaan wilayah kota itu fokusnya ke perencanaan, pengembangan dan penataan kota dan wilayah. Nah, kemudian korelasinya terhadap lingkungan hidup. Jadi begini Mas Widah, kenapa saya kemudian mengambil magister di bidang lingkungan hidup? Karena saat saya kuliah S1 dulu Mas Widah, itu memang saya tidak pernah membayangkan apa sih sebenarnya jurusan perencanaan wilayah kota atau tata kota. Nah, ternyata ketika saya masuk, di situ saya belajar banyak hal. Banyak hal, Mas. Karena di kota itu, di kota atau wilayah yang kita anggap sebagai sebuah ruang, itu ada aspek ekonominya, ada aspek sosialnya, ada aspek ekologisnya. Kemudian saya diajarkan bagaimana merencanakan 3 aspek ini dengan aspek-aspek lain yang terkait, tapi setidaknya ada 3 aspek besar ini yang harus ditata dan dikelola dengan baik untuk masa depan anak cucu kita tentunya. Nah, kemudian saya melihat bahwa aspek ekologis atau lingkungan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Sehingga ketika melanjutkan pendidikan magister, itu saya tidak mengambil magister perencanaan wilayah kota, tapi saya mencoba mengambil spesialisasi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Karena ada keterkaitan dan bagi saya
di manajemen lingkungan itu kan kebetulan ini Mas Wida. Jadi kalau di bidang dunia pendidikan itu ada teknik lingkungan, ada magister lingkungan. Nah, kalau magister ilmu lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dia lebih ke interdisiplin. Jadi multidisiplin ilmu. Nah, memang itu belum banyak, tapi beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah mengembangkan itu. Jadi bagaimana teman-teman berbicara dari perspektif keilmuan teman-teman tapi dikaitkan dengan lingkungan, sehingga teman-teman kuliah saya waktu itu ada dari latar belakang sarjana pendidikan, latar belakang sarjana ekonomi, latar belakang fisip, komunikasi. Tapi di program studi itu kami bicara banyak tentang keilmuan kami masing-masing dalam perspektif lingkungan. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Wida tadi, tentang apa ya? Coba Mas Wida ini lagi. Tadi kan tentang saya tanyakan bagaimana nanti ketika kita membuat suatu perencanaan kota, kita membuat suatu ekowisata, kita membuat hal yang lain, kita harus memperhatikan pemeliharaan lingkungan juga ya, sih. Benar, Mas Wida. Jangan sampai kita manfaatkan dengan keuntungan kita, ternyata lingkungan yang lain juga. Oke, Mas Wida. Jadi begitu, Mas. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Wida itu menjadi alasan buat saya kenapa kemudian saya mencoba mengambil konsentrasi keilmuan saya di bidang lingkungan hidup. Terkait dengan mungkin beberapa waktu lalu Mas Wida sempat berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang membahas tentang konsep ekowisata. Saya juga kebetulan membimbing beberapa mahasiswa yang mengambil riset tentang ekowisata, karena kebetulan kami di program studi perencanaan wilayah kota ITN Malang itu, Mas, saya pikir di beberapa program studi perencanaan wilayah kota ada mata kuliah perencanaan pariwisata. Makanya itu Mas Wida, orang tata kota itu kalau kita mau menganalogikan mereka seperti kami ya, bukan mereka. Ya, artinya kami dan teman-teman yang concern di bidang tata kota atau perencanaan wilayah kota itu kami seperti dokter umum. Kami belajar banyak hal, tidak spesifik, sedikit-sedikit. Sehingga dalam bidang pekerjaan, biasanya proyek perencanaan, kami ditempatkan sebagai leader yang disupport oleh ahli-ahli lain dari berbagai bidang. Yang lebih spesifik lebih spesifik. Nah, sehingga memang kalau kita bicara tata kota, kita bicara pengembangan wilayah, itu memang tidak lepas dari aspek ekologis. Kenapa Mas Wida? Kegagalan perencanaan, khususnya perencanaan wilayah kota itu terjadi karena ketidakmampuan decision maker, pengambil keputusan itu menetapkan kebijakan dengan tidak mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan, kapasitas wilayah. Kita asumsikan sebagai wilayah atau kota itu sebagai sebuah ruang, dia tentu punya kapasitas. Nah, pertumbuhan penduduk, peningkatan populasi penduduk secara kuantitatif, sedangkan ruang itu tidak bertambah atau berkembang secara kuantitatif. Ruang itu statis. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi ruang yang secara kuantitatif tidak bertambah dan tidak bertambah, tapi populasi penduduk terus bertambah, yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di situ menjadi tantangan sendiri oleh bagi seorang perencana, bagaimana mampu melakukan proyeksi perencanaan 5, 10, 15 sampai 20 tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung wilayah atau kota. Nah, kita sering bilang daya dukung lingkungannya seperti apa sih? Kalau memang nanti kita mau bangun industri di sana, kira-kira daya dukung lingkungan kita seperti apa? Kita mau bangun industri pariwisata seperti yang Mas Wida pernah diskusi dengan narasumber sebelumnya, itu sejauh mana sih daya dukung kita? Nah, daya dukung itu membantu kita untuk mampu secara bijak mengambil kebijakan terkait dengan pemanfaatan. Jadi, kita punya, saya coba flashback ke mungkin diskusi Mas Wida dengan teman-teman dari yang konsen di bidang pariwisata kemarin, Mas. Misalnya, saya punya objek wisata, taruhlah seperti di Kota Batu, kita punya banyak potensi. Nah, potensi-potensi ini kalau saya jual secara ekonomis, tentu
memberikan input yang luar biasa. Secara sosial, kita mampu menyerap tenaga kerja. Pertanyaannya, dari aspek lingkungannya seperti apa? Apakah kita hanya berpikir perut teman-teman hari ini? Apakah kita berpikir hanya masyarakat yang sekarang? Nah, kita kan tentu berpikir bagaimana anak cucu kita ke depan. Jadi ada yang potensi atau objek atau sumber daya yang ada ini, bagaimana kita kelola dengan baik, dengan mempertimbangkan porsi untuk atau keterbaruan untuk teman-teman atau anak cucu kita di kemudian hari. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman di Inspirasi Wida, alangkah indahnya ketika apa yang dipelajari oleh Pak Ardi, apa yang sudah ditekuni oleh Pak Ardi ini juga menginspirasi teman-teman, terutama anak-anak muda kita ya. Jadi beberapa wisata sudah dibuka baru-baru ini. Mereka tidak merusak alamnya, namun memanfaatkan tempatnya. Artinya misalkan nih ada sungai kecil, kita taruh kursi di atas sungai kecil. Itu kan tidak merusak lingkungan yang lain ya. Dan baru-baru ini juga Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga menghimbau kepada Menteri Lingkungan kita, Ibu Siti Nurbaya ya. Itu bahwa jangan lupakan lingkungan ketika kamu membuka akses. Artinya memang lingkungan kita kan ruangnya semakin kecil ini, Pak. Kalau misalkan kita buka hutan, pastikan daerah pegunungan, daerah hutan dan lain-lain. Itu. Jadi teman-teman, yang saya dengar, yang saya ikuti dari perjalanan dari Bapak Ardi ini adalah Pak Ardi sudah melakukan beberapa proyek di beberapa daerah ya Pak. Ada di Aceh, kemudian ada di daerah timur ya. Daerah timur. Itu kan budayanya beda-beda ya. Artinya tata kota ini apakah berkaitan atau ada sinerginya dengan budaya? Ya. Terima kasih Mas Wida, pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini Mas Wida, kita di bidang perencanaan wilayah kota, kebetulan selain dosen, kami juga terlibat di beberapa kegiatan-kegiatan selain riset di bidang jasa konsultasi. Jadi merencanakan kota atau wilayah di Indonesia itu kita sudah punya instrumennya, kita sudah punya regulasi, kita sudah punya arahan dari berbagai regulasi yang ada. Kemudian di dalam regulasi atau peraturan menteri itu ada beberapa. Jadi begini, kalau di bidang perencanaan wilayah kota itu Mas, kita ada, kebetulan kami concern di bidang spasial ya Mas, itu ada rencana umum. Jadi Mas, Mas lihat satu kota Malang ini Mas, semua penyelenggaraan pembangunan di kota Malang, khususnya yang memanfaatkan ruang ya, mau bangun ruko di mana, mau bangun hotel di mana, mau bangun pusat perkantoran di mana, itu sudah ada Alkitabnya, sudah ada kitab sucinya, yang kita kenal dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, penyusunan rencana tata ruang wilayah ini melibatkan kami ya, sesuai dengan bidang keahlian kami. Nah, ada yang sifatnya umum untuk satu wilayah besar, wilayah administratif seperti Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, itu ada namanya rencana umum yang kita kenal dengan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Ada kota, ada kabupaten. Kemudian ada rencana rincinya, Mas. Rencana rinci itu disebut dengan rencana detail. Nah, rencana detail itu, Mas, sebenarnya di Malang itu sudah ada Mas aplikasinya. Jadi kita berbasis spasial sehingga output produk kajian kita itu biasanya peta. Jadi kalau Mas Wida mau mengajukan IMB untuk pembangunan industri besar, itu Mas tinggal nyampaikan titik koordinatnya di mana, dicek klik layak atau tidak. Nah, kelayakan itu sudah dikaji Mas dari berbagai aspek. Sosial, ekonomi, dan lingkungan tentunya. Nah, sehingga semua pemanfaatan ruang di semua wilayah di Indonesia itu sudah ada kitab suci yang dipakai sebagai rujukan, yaitu RT/RW. Memang ada pendetailan di rencana RDTR. Nah, itu belum seluruh wilayah Indonesia, tapi
ada regulasi-regulasi yang terkait sehingga pengambil kebijakan bisa memutuskan di sini boleh bangun apa, di sana boleh bangun apa atau tidak. Nah, di setiap penyusunan dokumen kebijakan perencanaan wilayah kota itu ada aspek lokalitas yang tidak bisa kita abaikan. Secara regulasi itu sama, Mas. Secara regulasi sama. Aceh sampai Papua itu secara regulasi muatannya sama, kajian fisik lingkungan, kajian ekonomi sosial ekonomi itu semua sama. Tapi ada aspek lokalitas yang kemudian tidak boleh kita abaikan. Regulasi boleh sama, metodologi yang kita gunakan boleh sama, tapi isi terkait dengan lokalitas karakteristik wilayah itu tentu berbeda, setiap wilayah berbeda. Nah, aspek-aspek itu yang wajib, itu wajib ya Mas, itu wajib. Di regulasi sudah diingatkan bahwa kita wajib mempertimbangkan itu. Jadi ketika saya membantu kegiatan penataan kota di Aceh, saya menggunakan instrumen yang sama dengan yang dilakukan teman-teman di Papua. Tapi unsur lokalitas itu yang memberi warna di dalam perencanaan itu. Kondisi di lapangannya berbeda, nggak sesuai dengan regulasi ya. Budaya masyarakat Aceh berbeda. Misalnya, saya kalau ke Aceh itu mereka punya beberapa, misalnya dari bangunan rumah, karakteristik bangunan rumah, misalnya karakteristik bangunan perkantoran yang ada di Aceh itu mengadopsi karakter bangunan rumah adat di Aceh. Demikian pun di Papua, Mas. Jadi kalau di Papua itu Honai misalnya rumah adat. Nah, itu menginspirasi teman-teman ketika membuat bangunan. Nah, termasuk di Bali, Mas. Di Bali juga seperti itu. Di Bali bahkan model perempatan itu ada aspek budayanya. Ada kalau saya tidak salah namanya Chatuspata, itu mengatur tentang simpangan, bagaimana bentuk simpangan aras dan lain sebagainya yang ada di Bali. Jadi begitu, Mas. Jadi regulasi yang kita gunakan sama, instrumen yang kita pakai sama, tapi aspek lokalitas yang kemudian terkait dengan karakteristik wilayah itu berbeda. Dan itu yang menjadi tantangan bagi kami di dunia perencanaan, khususnya di bidang tata kota. Bagaimana kami mampu masuk ke dalam budaya masyarakat setempat, sehingga produk atau muatan dokumen perencanaan atau kebijakan yang kami buat itu benar-benar yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di sana. Ada contoh unik, Mas. Jadi, Mas, kita di bidang perencanaan itu mungkin Mas Wida, teman-teman semua tahu bahwa di Jakarta pernah salah satu pimpinan, ini saya tidak bicara politiknya ya, Mas, tapi melakukan penggusuran pembangunan permukiman di sempadan, misalnya sempadan sungai. Itu kalau dari regulasi memang ada aturannya bahwa di sempadan sungai, di padan sungai, rel itu saya coba ambil contoh yang sungai karena memang ada batasan ruang pemanfaatan di sekitar kawasan sempadan dengan mempertimbangkan aspek mitigasi terhadap bencana ketika ada hujan besar, luapan, masyarakat tidak terkena. Itu sederhananya. Tapi kan di Kalimantan itu ada budaya atau tradisi masyarakat bermukim di atas air. Nah, itu kan berbeda, Mas. Nah, regulasi kita mengatur, tapi kita tidak bisa mengabaikan lokalitas, karakteristik. Sehingga kita di bidang perencanaan bagaimana berpikir upaya mitigasi. Karena perencanaan tidak boleh. Jadi ada prinsip dasar teman-teman di bidang perencanaan. Kita merencanakan masa depan dengan melihat masa sekarang dan masa lampau. Nah, masa lampau itu adalah kearifan lokal, budaya, tradisi, itu yang harus bagian dari sejarah. Sejarah yang membangun kita. Iya, benar. Sehingga itu, Mas. Saya kebetulan pernah di Papua sampai Aceh, Sumatera, banyak keunikan-keunikan atau lokalitas yang ada di masyarakat setempat yang kemudian menjadi tantangan tersendiri buat kami dan teman-teman yang konsen di bidang perencanaan wilayah untuk merencanakan wilayah dengan instrumen yang sama, tapi yang implementatif itu bagaimana itu bisa diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat setempat. Yang bisa diadopsi dan diadaptasi adalah yang sesuai dengan karakter mereka. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu, Mas Wida. Berarti kita meminimalkan tentang pertentangan ya. Kalau kita bisa masuk ke dalam karakter masing-masing. Karena Indonesia berbagai macam budaya, berbagai macam suku. Tentunya apapun bidangnya, entah itu di teknologi, pariwisata maupun tata kota, budaya di Indonesia memang harus tetap kita jaga ya untuk itu ya.
Baik, itu kan tentang prosesnya ini Mas, tentang prosesnya, tentang pengalamannya. Kemudian apakah Pak Ardi pernah mengalami pengalaman buruk? Contohnya misalkan ada proyek tata kota di suatu daerah, lalu ada pertentangan dari masyarakat setempat karena ya mungkin di sejarah juga, kemudian tidak cocok dengan mereka karakternya, mengusik mereka lah gitu. Pernah Mas, waktu itu saya masih muda. Saya kebetulan belum dosen kalau saya tahun 2014 kebetulan saya Ini masih magang nih ya. Saya sudah lulus S2 saya sudah selesai tapi masih belum menentukan pilihan untuk menjadi akademisi waktu itu. Sepertinya lebih tepatnya seperti itu. Di 2014 kebetulan saya jadi dosennya itu di 2015 Mas. Nah itu saya terlibat di satu proyek resettlement di apa namanya, saya lupa, Bintan, di Bintan Mas, di Kabupaten Bintan, dia di dekat Batam. Nah, jadi dari Batam itu kita nyebrang. Nah di situ Mas, jadi ada satu permukiman masyarakat nelayan karena di pesisir. Terus oleh pemerintah mungkin karena pertimbangan peningkatan perekonomian daerah, lahan itu kemudian dialihfungsikan, pemukiman masyarakat itu dialihfungsikan menjadi industri. Nah industri ini kebetulan industri besar dan pengembang itu menyediakan lahan untuk masyarakat yang bermukim di sana untuk relokasi, untuk berpindah, sehingga kami kebetulan diminta oleh teman-teman dari Bapeda, itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk membantu melakukan kajian resettlement. Jadi bagaimana kita mengkaji proses pemindahan masyarakat dan menyiapkan lahan baru sebagai tempat bermukim. Sulit Mas, sulitnya begini Mas. Mas bayangkan orang sudah lama bermukim di sana, livelihood-nya dia ada di sana, sudah turun temurun apalagi mungkin ya, mata pencahariannya ada di sana. Kemudian dia dipindahkan ke ruang lain, ke tempat lain, yang tentu sebagai manusia dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tapi memang saya tidak masuk di persoalan alih fungsi lahannya itu seperti apa. Tapi kami kebetulan diminta pertimbangan untuk memberikan pertimbangan. Kami mengkaji Mas. Nah itu betul-betul saat paparan Mas, ketika kita menjelaskan prospek pindah lokasi itu dengan beberapa pendekatan, kita sampaikan bahwa ketika dipindahkan nanti teman-teman akan diberikan bangunan rumah yang sesuai dengan karakter teman-teman, malah diberikan tambahan fasilitas dan lain sebagainya, tanpa memutus akses teman-teman ke laut, tanpa memutus akses teman-teman ke sana. Sulit Mas ternyata, tidak semudah yang kita pikirkan. Kita kan berpikir bahwa lokasi baru, kita buat permukiman baru, mereka tentu akan menerima. Ternyata tidak. Budaya yang sudah melekat di diri mereka dengan lokasi itu, sepertinya lokasi itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Sehingga penolakannya luar biasa waktu itu Mas. Tapi bersyukur, alhamdulillah bahwa kita mampu meyakinkan mereka, kita mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah bahwa pola resettlement-nya atau pemindahan permukiman ke masyarakat ke permukiman barunya harus seperti ini, ke masyarakat kita bisa sosialisasikan dan akhirnya diterima. Memang butuh proses yang panjang Mas, bagaimana kita meyakinkan mereka, karena ada ketakutan di dalam masyarakat. Itu yang memang. Nah, mungkin itu satu contoh, sebenarnya banyak sih Mas, cuman memang sejauh ini saya dalam bidang pekerjaan saya itu mencoba, ketika kita diberikan kesempatan oleh teman-teman pemerintah daerah untuk membantu mereka memberi masukan terkait dengan penyusunan dokumen kebijakan perencanaan ataupun kebijakan lingkungan, kita coba masuk dan mengenal karakteristik masyarakat, budaya masyarakat.